masih bersama Anya Dwinov juga di sini. Walaupun pagi hari ini terlihat mendung. Iya, masih embun, Enak ya, masih embun-embun, masih berasa. Berasa kayak sore hari. Dari subuh gue dibangunin. Kayak cuaca-cuaca sore yang gimana gitu, tapi pagi-pagi mendung. Enaknya tarik guling, tarik selimut. Semangat lah ya pagi hari Oke. ini ya. Anya, ngomong-ngomong, Anya punya hewan peliharaan kalau nggak salah? Ada 4 ekor anjing. 4 ekor anjing, dan katanya udah nambah lagi sekarang. Sempet nambah jadi 6. Jadi kebetulan tuh mamaku, sekarang kan anjing-anjing aku tuh ada di mama ya. Karena aku tinggal di apartemen nggak boleh ada Nggak hewan boleh peliharaan. Jadi ada di mama. Itu menimbulkan satu gairah dalam hidup mama. Malu belum ada cucu, jadi cucunya 4 ekor itu kan. Awalnya kan 3 ekor, terus 3 ekor mama jadi rescuer. Jadi kayak dog patrol. Kayak dog patrol, bener banget. Ada misalnya anjing tetangga yang kurang terpelihara dengan baik, diambil sama nyokap. Karena kebetulan dia RT. Tapi abis itu kalau Selain mengurus warga, juga dia mengurus anjing-anjing mengurus, peliharaan. benar. Benar-benar Makanya luar ada biasa. satu waktu itu nyokap cerita, ada anjing yang agak terlantar, cuman RT-nya beda, jadi nggak bisa apa-apa. Oh iya. Bukan wilayahnya soalnya. Bukan wilayahnya. Aduh, jadi tapi kalau misalnya melihara hewan peliharaan, berarti sekarang kita masuk ke segmen yang sesuai dengan yang akan kita Segmen bicarakan. apakah sekarang? Segmen hewan. Cek. Pak Cek. Besok kalau pas bilang segmen hewan, lu musiknya au. Gitu kayak Kalau nggak teman-temannya kan. roarnya Katy Perry. Roar Katy Perry. Oh, roar. Kalau nggak bisa gitu gue yang nyanyi deh. Hah? Tapi banyak yang nggak setuju. Suara lu bagus, Ri. Bagus. Cuma lebih bagus diem. Dalam banget. Dalam. Iya ya, sama mamaku juga bilang gitu. Esti kamu punya bakat terpendam dalam menyanyi. Tapi lebih baik itu bakatnya tetap terpendam. Iya. Tapi kalau binatang kan banyak banget ya yang bisa jadi hewan peliharaan. Kenapa memilih anjing? Karena they give us unconditional love. Dibandingin hewan-hewan lain yang pernah aku pelihara, aku ngerasa paling cocok sama doggy. Dan dia bisa menjaga juga ya. Kok nggak cocok melihara hewan peliharaan? Tapi perawatannya sendiri susah nggak Anya itu? Lumayan. Ngerawat Dan anak ya, mahal harus kayaknya. kayak gitu. Ya, Ya, mahal. belum semahal anak sih. Kalau anak kan ada biaya sekolah, biaya les. Ya ini untungnya nggak ada begituan. Tapi anjing-anjing sekarang udah banyak les-lesnya kan? Nggak ikutan ya? Itu nggak bisa ikutan. Ada tiap bulannya Ada sama kayak kan? TK. Ada biayanya. yang apa tuh? Kemarin sempat Obedience, ngebahas untuk anjing ada biaya untuk liburan. Oh, iya. Liburan khusus peliharaan. Di sini emang ada bukan di luar Ada negeri juga tuh di luar negeri, ada juga. Makanya kalau diikutin biaya bisa lebih mahal daripada Kamarnya juga dihias bagus-bagus banget, udah kayak kamar anak orang-orang dewasa. Itu dia. bahkan ada yang mungkin berlebihan lah sama hewan peliharaannya. Makanya ada selebriti dunia juga yang memiliki hewan peliharaan. Seperti yang diberitakan di situs Genius Beauty, ternyata ada beberapa selebriti dunia yang mempunyai peliharaan yang unik. Seperti Nicolas Cage. Punya apaan tuh dia? Di rumahnya di Los Angeles, Ada dia ular memelihara gurita. Gurita. Buaya dan kobra. Pada tahun 2008, Cage harus berpisah dengan 2 kobra kesayangannya, yaitu Moby and Sheba. Karena tetangganya merasa tidak nyaman, sehingga ia terpaksa mengirim 2 kobranya ke kebun binatang. Kenapa tetangganya nggak nyaman? Kalau si Nicolas Cage mau pergi, dititipin kobranya ke tetangganya. Itu kayak agak aneh. Bisa nggak gitu? Bisa nggak usah melihara kobra lagi? Saya nggak enak melihara, dititipin tetangganya, makanya nggak setuju itu Iya, pantesan ceritanya. diprotes kali ya. Iya. Mike Tyson juga. Peliharaannya unik ya. Dia pasti yang ganas-ganas tuh ya. Dia tuh suka burung. Mike Tyson kayak maaf. Tuh lihat. Enggak, ini kayak kebiasaan. Kita kan di Asia suka kayak begitu kan tuh. Jantan sama betina Burung. suka pagi-pagi. Iya. Gimana sih? Malah ini gini nggak? Aku sebenarnya Ada sih yang ngeliat Yang merpati. Ada begini nih. itu Merpati. bukannya mainan bayangan. Iya juga itu mainan bayangan. Tapi dia melihara merpatinya bukan 1, 2. Banyak ya katanya? Banyak banget, ada 3. 300 mungkin. Banyak banget pokoknya. Ada juga Arnold Schwarzenegger, dia memelihara anjing, kucing, tapi yang ada yang uniknya adalah kuda di rumahnya. Rumah Kuda? itu kuda apa kambing? Kuda, donkey kali ya, lebih ke keledai. Kartun Dia- banget sih muka peliharaannya. Bahkan binatang-binatang peliharaannya itu hidup rukun. Dia juga sangat rukun dengan 3 peliharaannya, anjing, kuda, sama kucing itu
rukun. Oh, jadi ada dia empat ada dong. Anjing, kuda, kucing, manusia. kucing, manusia, hidup rukun mereka itu. Ini ada yang keren lagi nih, Miley Cyrus. Ternyata sangat menyukai babi ya. Iya. Di rumahnya dia memelihara beberapa babi kecil yang dinamai Bubasu. Bubasu. Hebat banget tuh babi di first class. Iya. Itu first class apa private jet tuh? Ini salah satu Kayaknya private jet deh. Cara Delevingne. Ia memiliki kedekatan yang unik dengan kelinci peliharaannya, yaitu dengan cara memberikan nama belakangnya pada kelincinya. Oh, Cecil Delevingne. Kelincinya bahkan memiliki akun Instagram sama seperti manusia. Oh Tapi lah. beberapa Bieber juga ternyata punya. Ah, dia punya apa? pada tahun 2011 dia memiliki ular piton kecil bernama Johnson yang selalu menemaninya saat tampil di atas panggung. Kalau lepas gimana tuh? Namun kemudian ular tersebut dijualnya untuk acara amal. Acara amal. Bisa dikulitin. Jangan deh. Terus dijadiin Itu tas. dipelihara. Selamat dong. Nah, ini binatang-binatang kalau unik yang dimiliki mau selebriti. kalau mau punya hewan-hewan peliharaan itu tentu juga harus mempunyai Komitmen ekstra yang- komitmen dalam merawat ya. Dan merawat hewan peliharaan saat bepergian juga nggak gampang. Itu dia tuh. Coba Itu gimana? tanya Anya, gimana? Ada 4 loh. Kalau aku tuh ada dua. Satu dititipkan ke hotel binatang, hotel hotel binatang. hewan kan, gitu kayak dog hotel. Satu lagi kebetulan tetangganya mama tuh luar biasa toleransinya baik ya. Jadi kalau kayak kemarin lebaran, tetangga pegang kunci rumah, dia yang bersihin, kasih makan Ya semua. Allah, luar biasa ya kalau punya tetangga seperti itu sih. Makanya udah paling klop banget deh. Tips merawat hewan peliharaan saat bepergian. Pertama adalah mintalah seseorang buat memeriksa hewan sahabat pagi saat bepergian. Misalnya tetangga, teman atau anggota keluarga. Betul. Nah, Gitu. Kemudian yang kedua, siapkan rumah dengan baik sebelum meninggalkan hewan peliharaan. Di dalam rumah, pastikan hewan tersebut memiliki tempat tidur yang baik dan jangan lupa atur suhu ruangan Aduh, senyaman bener mungkin. banget, bener banget. Ya, kan? Pernah kejadian. Karena kan banyak banget ya, apalagi di beberapa negara kayak di Amerika, summer kemarin kan berita anjing dibawa ke banget, mobil, oh iya. terus dibiarkan di dalam mobil, keadaan kaca cuma dibuka sedikit. Wah itu udah deh. Dia udah Akhirnya lewat. Ya, suka lemas. di Lemas dalam. dia. Ketiga, periksa kondisi kesehatan hewan peliharaan sebelum berangkat agar setelah pulang dapat membedakan kondisi ketika pergi dan juga pulang. Betul. Oh, dicek terus ya. Yang Soalnya berikutnya. kan nggak bisa ngomong. Iya. sih. Nah, yang keempat, jika hewan peliharaan terlalu muda atau alias masih ABG Ababil. ataupun tua dan banyak tingkah, maka lebih baik titipkanlah ke penitiwan hewan. Paling Tadi yang praktis. benar tadi tuh ya, apa namanya tuh? Hotel, dog Hotel lah, hotel. dog Iya. hotel. Tapi dog ternyata hotel. di Indonesia masih agak jarang yang punya malah Daycare. daycare. Susah. Daycare Mungkin masih ntar ada yang bisa sharing kali ya untuk daycare. Ah, boleh banget tuh. Nah, betul. Oke, ini kita akan telepon Jakarta Animal Aid Network. Jangan. Tahu tuh soal Itu jantung. mereka tuh udah kayak rescuernya. Dari Square juga ya. Hampir semua hewan sih kalau mereka. Kita akan telepon salah satunya ya. Ada Benfica di sini, Jakarta Animal Aid Network. John. Halo dengan Mas Benfica ya? Benfica. Benfica, iya betul. Halo? Iya kecil banget suaranya ya. Halo. Halo? Halo. Oh iya, iya, itu dia. Mas Benfica, ini kita mau tanya-tanya soal Jan ini. Ini adalah sebuah organisasi yang peduli dengan hewan-hewan dan juga sering melakukan penyelamatan hewan. Nah, kalau emang di Jakarta atau mungkin di Indonesia ini yang paling perlu diselamatkan itu di daerah mana yang paling banyak kasus-kasus? Kalau yang perlu diselamatkan hampir tiap daerah di Indonesia Ada ya? perlu diselamatkan ya, karena tentu baik hewan domestik maupun yang satwa liar itu masih banyak yang ditelantarkan atau yang diperdagangkan secara ilegal. Iya tuh, aduh, sebel banget gue. Benar. Iya. Mas, mau tanya dong. Iya. Kalau untuk Indonesia sendiri, hewan apa sih yang lagi isunya lagi panas nih yang jadi perhatian Jan? Yang jadi yang paling panas pertama adalah perdagangan satwa liar secara ilegal, itu yang pertama. Iya. Pelanggaran. Terus yang kedua masalah sirkus keliling. Sirkus keliling ya. Sirkus Iya. keliling. Menggunakan hewan. Apalagi Itu lumba-lumba. juga Lumba-lumba. yang jadi sorotan. Kemarin yang rame ya di Bali. Itu juga. Itu dua hal itu masih agak panas ya di Indonesia ya. Akhir-akhir Iya, ini betul. sempat menyelamatkan beberapa hewan waktu dekat ini. Ya, kami hampir Setiap hari? selalu dapat laporan bahwa banyak hewan yang ditelantarkan atau teraniaya.
dan juga selalu juga banyak laporan tentang perdagangan satwa liar secara ilegal. Jadi sebenarnya di Jakarta bahkan masih banyak orang yang memelihara binatang-binatang yang dilindungi bahkan. Iya, betul. Oh, jadinya begitu. Terima laporan nggak nih tentang hewan-hewan yang disiksa juga, Mas? Masih Ya, banyak. hampir setiap hari kita selalu terima. Kalau untuk yang disiksa itu mungkin seperti ini ya, anjing atau kucing. Serta juga misalnya ada keberadaan topeng monyet yang masih ada. Oh, udah nggak boleh kan? Udah nggak boleh ya? Iya. Oh, ini seperti KDRH ya, Apa tuh? kekerasan dalam rumah hewan. Iya, iya, iya. Tapi Mas, emang kalau misalnya ada laporan gitu, apa yang bisa dilakukan, Jan? Ya, yang bisa kita lakukan pertama kita mantau dulu keberadaan Pantau satwa dulu. tersebut atau laporan tersebut benar-benar asal atau tidak. Misalnya gini, banyak kasus sekarang ini lagi ngetren orang buang anjing atau Di kucing jalan itu di jalan tol. Oh iya. Nah, itu kita langsung datangin TKP benar atau tidak. Kalau misalnya benar dan dalam kondisi yang sangat urgent itu harus kita rescue. Seperti itu. Kesulitan apa sih yang sering dialami sama Jan dalam hal rescue? Mungkin dari segi penyediaan, kan Iya, makin banyak yang maintenance. diselamatkan, kan makin banyak juga yang harus disiapkan gitu. Betul. Ya kesulitan ya otomatis pendanaan lah ya, pendanaan untuk membiayai semua ya dari segi kesehatan mereka, terus juga makanan mereka, karena kita nggak mau hewan-hewan yang kita rescue itu Malah setelah jadi datang terlantar hujan, juga. akhirnya tambah terlantar. Dan Iya, itu iya. tidak etis gitu. Jadi Kalau mau- ya itu kesulitannya. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut soal Jan, ada website atau Twitter yang bisa kita ikuti? Mungkin sahabat Ya, pagi bisa mungkin pantau? bisa lihat di websitenya Jan, yaitu jakartaanimal.com atau di twitternya Jan, Jan Strip Indonesia. Nah, itu dia nih buat sahabat pagi yang pengen, yang peduli banget sama hewan peliharaan atau binatang-binatang lainnya yang mungkin ingin ikut membantu, bisa juga lewat websitenya Jan. Iya, oke. Terima kasih, Mas, atas informasinya. Terima kasih ya atas Sukses harinya. Sukses terus. Dan ternyata memang perlu perlakuan khusus juga untuk hewan ya. Jangan Iya, lihat iya. bahwa itu hewan, tapi kita Kemarin tidak- kan sempat ramai juga yang dolphin, lumba-lumba yang di Bali jadikan Iya, sirkus iya. keliling, padahal dia maksudnya bukan hidupnya di Tapi situ. Jan itu ada satu gerakannya yang berhasil yang membuat topeng monyet tidak ada di Tidak ada Jakarta. di Jakarta. Itu salah satunya gerakan Oh, Jan. dari Jan ini ya. Yang sampai akhirnya dipindahkan kerjasama dengan Pemda ke satu pulau di Kepulauan Seribu. Kasihan juga ya topeng monyet itu mengeksploitasi itu. Iya. Padahal mestinya dia dikasih honor kayak atau apa ya kan? Dia kan sebagai peran utama di situ. Pernah ada kejadian ibunya teman aku pingin ngasih, tapi kan kalau ngasih uang kan yang makan ownernya kan, Ownernya. manusianya. Jadi dikasihlah dia biskuit yang ada, tapi karena lagi buru-buru akhirnya dilempar yang kena ownernya. Dan jangan pernah ngata-ngatain hewan, nggak boleh. Jadi ngatain Mereka juga punya perasaan. Anya terima kasih ya. Makasih, Anya, ya. Sharing sama kita. Senang banget Anya bisa hadir di sini ya ngobrol-ngobrol dengan kita. Dan selanjutnya setelah ini juga ada bintang tamu lagi. Ada ketemu lagi. Ah. Suaranya merdu banget. Merdu banget. Sekarang kita akan lihat penampilan dari Iya. Marcel. Siap.